bisa ada di sini? Kok tiba-tiba udaranya dingin kayak gini? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Seriusan bang, Mbak Leni meninggal ditusuk sama Mas Dery. Astagfirullahaladzim, padahal Mbak Leni itu orangnya baik banget ya. Ya yaudah kalau gitu makasih ya bang infonya. Iya, assalamualaikum. Lala, tadi kamu bilang siapa tadi meninggal? Mbak Leni. Leni? Iya. Gak mungkin lah. Tadi tante lihat Leni ada di sini. Astagfirullahaladzim. Mas Dery. Mas Dery! Jangan kabur! Leni! Mas, tuh mas! Ayo kejar! Mas Dery. Mas, gini sih lah. Mas Dery. Mas Dery. Kayaknya ada yang nggak beres. Ada arwah yang ganggu Mayang sama Lala. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi fil ardi wa fis samai wa huwas samiul alim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahu akbar. Astagfirullahaladzim, ente berdua nggak kenapa-napa ya? Nggak apa-apa, Pak. Ya tante nggak apa-apa. Pak Ustadz, kenapa Pak Ustadz ada di sini? Begini, Ane tadi mau ngetok pintu. Cuman Ane lihat pintunya kebuka. Ane khawatir, makanya Ane masuk ke dalam. Begitu Ane masuk ke dalam, Ane lihat ente berdua kesurupan arwah. Alhamdulillah, ya ampun. Pak Ustadz makasih banget ya udah nolongin kita berdua dan bikin arwahnya Mbak Leni itu keluar dari tubuh kita. Pak Ustadz. Tapi tante, kayaknya Mbak Leni ngasih tahu kejadian sesungguhnya deh. Mas, kamu gimana, Lah? Emang kamu lihat apa? Jadi tadi Lala dikasih penglihatan kalau Mbak Leni itu ketakutan banget karena dia dikejar-kejar sama Mbak Arin dan Mas Husni. Dan itu kejadiannya siang-siang. Apa jangan-jangan Mbak Leni dibunuhnya siang ini ya? Jadi benar kalau yang ngejar-ngejar itu Arin sama Husni? Aduh tapi tante Lala juga kurang yakin sih soalnya Lala ngeliatnya samar-samar gitu. Leni bangun, Len! Leni bangun! Len, ini semua salah aku, Len. Kalau aku dengerin kamu nggak usah nerima Aldi untuk kerja di tempat kita, kamu nggak bakal kebunuh, Len. Leni bangun, Len. Leni. Kenapa kamu bunuh istri saya? Mas, sabar, Mas. Kenapa? Apa salah istri saya sama kamu? Kenapa? Pak, sabar. Saya nggak tahu apa-apa, Mas. Mas Dery, Mas dengar saya. Mas jangan main hakim sendiri. Dia bohong, Pak. Dia bohong, Pak. Dia bohong. Saya lihat sendiri, Pak. Dia pegang pisau. Dan pisau itu ada di tangan dia, Pak. Biarkan kami yang proses secara hukum, Pak. Untuk sementara, Bapak akan kami tahan. Karena Bapak telah terbukti memegang pisau ini, Pak. Kami juga akan melakukan penyelidikan dan juga mencocokkan sidik jari Bapak dan sidik jari yang ada di pisau ini, Pak. Jika memang terbukti sama, maka Bapak akan kami proses secara hukum. Tangkap dia, Pak. Tangkap. Dan hukum dia seberat-beratnya, Ya, Pak, tolong tenang. Dia ada bunuh istri saya. Tolong Yang tenang, sabar, Pak. Mas. Kami akan memberikan Sabar. keadilan hukum untuk istri Bapak. Untuk Mas Vero, Mas Reza, dan Mas Iqbal, kami akan bawa dia ke mobil. Kami nitip jenazah sebentar. Siapa? Permisi. Pak, saya nggak punya motif apa-apa, Pak. Mas, tahu nggak? Si Aldi tuh bodoh banget, tau nggak sih? Sampai-sampai tuh polisi tuh nggak curiga sama kita. Iya, dari sekarang keberuntungan ada di pihak kita ya. Dan kita selamat, kita bisa santai, ya. Bapak, ibu-ibu semua, semoga ini bisa jadi pembelajaran buat kita. Bahwasannya suatu hari nanti kita akan kembali lagi di sini. Ya. Kalau sekarang kita menjadi peziarah, suatu saat jasad kita akan dikuburkan di tanah ini.
rumah abadi kita selanjutnya ya di sini. Kita doakan semoga almarhumah Leni diberikan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, diterima amal ibadahnya dan dihapus semua dosa-dosanya. Ustadz, Bapak, Ibu-ibu, terima kasih banyak. Terima kasih banyak karena udah membantu saya dalam memakamkan almarhumah istri saya. Sama-sama, Mas. Oh ya, Bang Iqbal, Kak Reza, Kak Vero. Jadi kemarin tuh Lala sama Tante Mayang, Lala dirasukin sama arwahnya Mbak Leni. Dan Lala diliatin sama arwahnya Mbak Leni itu kejadian pembunuhan itu. Terus Lala malah jadi curiga dan ngerasa ada yang aneh sama Mbak Arin dan Mas Husni. Soalnya mereka berdua ada di TKP loh. Oh ya, Bang. Kemarin gue juga dengar dari warganya pas Mas Aldi ketangkep. Dia teriak kalau Mbak Arin dan Mas Husni itu yang bunuh. Apa jangan-jangan mereka terlibat ya? Maksud kalian? Yang bunuh istri saya, Arin sama Mas Husni? Belum, Mas. Kita belum sampai ke sana. Karena ini masih menjadi asumsi dari adik saya yang kebetulan punya vision. Dan kita belum punya bukti yang valid untuk menunjukkan bahwa pelakunya adalah Mas Husni dan Mbak Arin. Selamat siang semuanya. Siang. Kami sudah melakukan visum pada jenazah korban, melakukan pengecekan di TKP, dan mengumpulkan para saksi mata yang ada di sekitar TKP. Tapi yang kami temukan, kedatangan Aldi dan Dery tidak sesuai atau tidak cocok dengan waktu kematian korban. Tapi saya ngelihat dengan mata kepala saya sendiri, Pak. Kalau Aldi itu yang megang pisau, Pak. Benar, Pak. Tapi ada sidik jari lain yang kita temukan dalam pisau tersebut. Entah itu sidik jari siapa. Kemungkinan Aldi punya komplotan. Jadi Aldi dan komplotannya yang ngebunuh istri saya, Pak? Astagfirullahaladzim. Mas Dery. Mas Dery yang sabar. Biarkan polisi yang menyelidiki lebih lanjut. Yang pastinya saya dan teman-teman saya akan juga bantu menyelidikinya. Jus buah! Jus buah! Jus! Mbak Arin, Mas Husni nggak mau ziarah ke makamnya Mbak Leni. Kita juga mau ke sana ya, Mbak ya? Iya. Ngapain ikut-ikutan kayak begituan? Tahu nggak? Bagus lah selain ini. Jadi nggak ada lagi saingan gue dalam jualan. Paham lo? Astagfirullahaladzim, demen banget ngedenger orang meninggal. Awas lo, ntar malam digantayangin lo sama Leni, iya kan? Gentayangin, nggak ada setan. Mana ada orang mati bisa hidup lagi? Udah deh, sibuk banget sih ngurusin urusan orang. Udah mending pada pergi, kalau nggak mau beli ya jangan ganggu. Kita tuh lagi sibuk berdua. Udah Pak, nggak usah ngomong sama batu. Biarin, semoga dia digentayangin. Yaudah yuk, Mak, Bu. Yuk. Ganggu aja, Mas. Lanjut lagi, sayang. Sayang, yuk. Parjo, lo cari sebelah sana, gue cari sebelah sini. Coba Kak, coba. Waalaikumsalam. Punten. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Teh Cupi, Bumar. Oh ya, Bumar kalau nggak salah kemarin itu Lala sama Tante Mayang ngeliat Bumar di kios ini juga. Oh ya Bumar ngeliat nggak sih kios itu kayak ada yang mencurigakan kayak gitu? No, enggak tuh. Tapi kelakuan si Husni itu aneh. Masa tiba-tiba dia pukul saya punya tangan? Au. Terus saya dengar ada suara teriakan wanita di dalam. Begitu saya mau cek, dia keburu usir saya. Tapi takut banget, serem. Mau pulang duluan. Assalamualaikum. Wait. Jangan, ayo pulang. Kak Cupi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kak Vero, Kak Reza, gini deh. Apa? Kenapa ya Mas Husni itu ngelakuin itu? Apa jangan-jangan ketika Mbak Leni teriak di dalam, kebetulan banget Bumar juga teriak di luar. Jadi suaranya tersamarkan, jadi sama sekali nggak ada orang yang curiga di sini. Bisa jadi sih, lah. Tapi itu bisa jadi sih. Aku setuju. Tapi kita harus selidikin ini lebih dalam. Nggak bisa nuduh-nuduh aja, ya kan? Iya Kak Reza, tapi kalau aja waktu itu Tante Mayang sama Lala ngeceknya itu bener-bener, pasti Mbak Leni nggak akan kayak gini, nggak akan meninggal. Ini udah takdir, bukan salah kamu. Emang kalau udah jalannya mau gimana lagi, ya kan? Kamu nggak salah kok, tenang aja, ya. Iya Kak.
Roro, aku tadi ngeliat ada tangan perempuan yang dia ngusap-ngusap tangannya, ngelap-ngelap tangannya sendiri ke bajunya, tapi ada noda, ada bercak darah. Tapi sayangnya Lala nggak ngeliat mukanya siapa, jadi Lala nggak tahu itu dia siapa. Maksud kamu cewek lah, tapi kan yang dia sama Mas Aldi itu cuman cowok. Lala yakin itu perempuan. Apa mungkin ya? Benar yang Aldi bilang. Kalau semua ini ada hubungannya dengan Mbak Arin. Kalau Mbak Arin itu yang membunuh Mbak Leni. Dan fix, kita harus lidikin baju itu. Ya udah kalau gitu, sekarang juga kita pergi. Yang buang waktu, oke?